Ridho. Dan saya Rahmanidah. Kami dari Pondok Pesantren Salafiyah Salamul Khairiyah. Kali ini kami akan membahas tentang negara Republik Demokratik Kongo. Menurut kalian, apakah Republik Kongo dengan Republik Demokratik Kongo satu negara yang sama? Jawabannya adalah tidak. Kedua negara ini adalah dua negara yang berbeda. Perbedaan yang paling mencolok adalah bahwa Republik Kongo adalah bekas jajahan Prancis, sedangkan Republik Demokratik Kongo adalah bekas jajahan Belgia. Republik Demokratik Kongo adalah nama resmi dari negara yang biasa kita sebut dengan RD Kongo, atau juga sering disebut Kongo Kinshasa. Sebutan tersebut untuk membedakan dengan Republik Kongo atau yang biasa kita sebut dengan nama Kongo pada tahun 1971 sampai 1997. Negara ini juga dikenal sebagai Republik Zaire atau Zaire tahun 1971 sampai 1997. Namun kemudian, namanya dikembalikan lagi menjadi Republik Demokratik Kongo seperti yang kita kenal hingga saat ini. Untuk mencegah terjadinya mesin interpretasi antara dua negara Kongo tersebut, pada beberapa keterangan video ini, kami akan menyebutkan nama negara ini dengan Republik Demokratik Kongo. Lokasi. Negara ini berbatasan dengan Republik Afrika Tengah dan Sudan Selatan di sebelah utara, tanda Rwanda, Burundi, dan Tanzania di timur, Zambia dan Angola di selatan, dan Republik Kongo di barat. Negara ini beribu kota Kinshasa. Iklim. Republik Kongo memiliki ketinggian rata-rata 430 meter di atas permukaan laut, memiliki iklim tropis dengan musim hujan dari Maret hingga Juni dan musim kemarau dari Juni hingga Oktober. Topografi. Penampakan alam di DRQ meliputi wilayah sangat besar, lembah utama, dataran tinggi, pegunungan, dan dataran rendah pesisir. DRQ dilalui oleh Sungai Zaire yang membentuk lembah sungai cukup luas. Topografi wilayah sebelah timur berupa pegunungan. Sungai Kongo adalah sungai terbesar di Afrika Tengah bagian barat. Sungai ini memiliki panjang sekitar 4.700 km, menjadikannya sebagai sungai terbesar kedua di Afrika. Sungai ini mengalir melalui hutan hujan terbesar di dunia. Nama Kongo berasal dari kerajaan Kongo. Geologi. Kondisi geologi Republik Demokratik Kongo didominasi oleh stratigrafi cekungan Kongo Basin. Negara ini memiliki dua sabuk batu hijau greenstone, yaitu Mayoka dan Zanago. Sabuk batu hijau memiliki stratigrafi batuan metamorf dan vulkanik. Flora dan fauna. Flora DRC dipengaruhi oleh iklim tropis. Hutan bakau dan rawa-rawa di pesisir berada di daerah Sungai Zaire. Dataran tinggi bagian timur ditutup padang rumput, hutan dan bambu. Afroalpine. Afroalpine merupakan jenis vegetasi endemik di lingkungan alpine yang tumbuh di Afrika di bagian timur, yaitu berupa semak dan padang rumput. Fauna Kongo. 1. Bonobo. 2. Merak Kongo. 3. Genet air. 4. Culugit pahlawan Thor. 5. Okapi. Ekonomi negara Kongo. Pusat ekonomi Republik Demokratik Kongo berada di ibu kota Kinshasa. Industri utama negara Kongo berupa pertambangan seperti 1. Emas, 2. Coltan, 3. Kobalt, 4. Berlian, 5. Tembaga, 6. Timah, 7. Tungsten, 8. Seng, dan 9. Minyak mentah. Semua pertambangan yang dihasilkan oleh negara Kongo akan diekspor. Mitra ekspor utamanya yaitu Cina 53,4%, Zambia 25,5%, Belgia 5,6%, Inggris Raya 4,4%. Pakaian adat negara Kongo.
Baik pria dan wanita, Kongo banyak menggunakan fagne sebagai pakaian tradisional mereka. Fagne dipakai untuk acara formal dan santai. Jika kain digunakan sebagai kain pembungkus, maka digunakan beberapa lembar fagne. Pendidikan di negara Kongo. Kongo adalah negara seluas 342.000 km persegi di Afrika Khatulistiwa. Populasinya hanya lebih dari 7 juta penduduk, di mana 47% diantaranya berusia kurang dari 15 tahun. Harapan hidup adalah 55,8 tahun untuk pria dan 58,9 tahun untuk wanita, dan 33% dari populasi tinggal di daerah pedesaan. 12,6% dari anggaran Kongo dihabiskan untuk pendidikan, 40% pada pendidikan dasar, 31% pada tingkat menengah, dan 27% pada tingkat tersier. Hanya 1% yang melanjutkan ke pendidikan prasekolah dasar. Pendidikan di Kongo memakan waktu 13 tahun, dari tingkat pertama sekolah dasar hingga sertifikat tinggi. Sekarang kita berada di masa merdeka belajar. Semangat untuk menjadi generasi bangsa yang maju. PPS Lamu Khaya.